Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totoib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya masih akan bahas mengenai pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Nah, bagi Bapak Ibu kepala sekolah itu bisa mengetahui hasil dari predikat kinerja guru yang ada di lembaga Bapak Ibu. Namun, apakah Bapak Ibu kepala sekolah itu sudah tahu predikat kinerja yang Bapak Ibu peroleh dari Dinas Pendidikan? Bukan predikat kinerja organisasi, tapi predikat kinerja sebagai pegawai. Nah, silakan dibedakan ya Bapak Ibu. Jadi, kita itu akan sebagai kepala sekolah ya Bapak Ibu, sebagai kepala sekolah. Jadi, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah itu nanti akan mendapat 2 predikat kinerja dari Dinas Pendidikan. Yang pertama adalah ini, predikat kinerja organisasi dari Dinas Pendidikan. Itu ya Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah predikat kinerja sebagai pegawai dari kepala dinas. Nah, jadi ada 2. Bapak Ibu itu bisa lihat predikat kinerja untuk gurunya, tapi Bapak Ibu itu belum tahu apa predikat kinerja sebagai pegawai dari dinasnya. Nah, di dalam video ini saya akan akan tunjukkan caranya bagaimana kita bisa tahu predikat kinerja pegawai sebagai kepala sekolah yang kita peroleh dari Dinas Pendidikan. Jadi, silahkan simak video ini sampai selesai. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Baik Bapak Ibu, langkah pertama silahkan tentunya masuk ke PMM, kemudian masuk ke menu pengelolaan kinerja. Kemudian, pastikan periode yang aktif adalah periode Januari sampai dengan Juni. Ya. Jika sudah, Bapak Ibu masuk ke menu kepala sekolah, kemudian masuk sebagai pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu, ternyata dokumennya itu langsung di sini. Jadi ada dokumen evaluasi kinerja periode 1 tahun 2024. Jadi ini adalah dokumen evaluasi kinerja untuk periode 1 atau periode Januari-Juni tahun 2024 yang mana predikat kinerjanya ini sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atas dasar rekomendasi dari tim kerja atau pengawas sekolah. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu guru itu malah belum dapat dokumen ini belum dapat karena Bapak Ibu kepala sekolah kan masih ada kendala dalam penetapan predikat kinerja pegawainya. Nah, tapi kalau pakai akun dinas itu ternyata sudah bisa Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kepala sekolah bisa langsung cek hasil dari predikat kinerja sebagai pegawainya. Nah, Bapak Ibu bisa cek dokumen. Oke, di sini akan ada peringatan yang pertama, terima kasih sudah menyelesaikan periode ini. Jadi periode 1 Januari-Juni sudah selesai untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Gak seperti Bapak Ibu guru, kan masih menunggu ini. Dan itu karena kendala sistem, semoga secepatnya bisa teratasi ya Bapak Ibu. Dan inilah dokumen evaluasi kinerjanya. Mulai dari nama instansinya, periode penilaiannya, nama pegawai yang dinilai, kemudian pejabat penilainya, dan yang penting ini Bapak Ibu, predikat kinerjanya. Ternyata Bapak kepala sekolah di lembaga kami itu mendapatkan praktik kinerjanya sesuai ekspektasi, perilaku kerjanya di atas ekspektasi dengan predikat kinerja akhirnya adalah baik. Nah, sekarang Bapak Ibu kepala sekolah tahu predikat kinerja yang diperoleh dari dinas itu seperti apa. Ternyata mendapatkan predikat baik. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Nah, jika sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal menunggu saja. Nanti akan ada proses sinkronasi antara PMM ya dengan e-kinerja. Saat ini kan e-kinerja belum masuk ke tahap penilaiannya kan, baru muncul SKP-nya. Nah, nanti jika sudah sinkronasi maka sudah akan muncul penilaian dan Bapak Ibu bisa tuh klaimkan angka kreditnya untuk yang semester 1 atau periode 1 Januari Juni.
Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Perlu diketahui, dokumen evaluasi kinerja periodik ini berfungsi sebagai bahan diskusi bersama atasan dan evaluasi dan mempersiapkan periode berikutnya. Jadi hasil ini digunakan untuk evaluasi sebelum masuk ke periode kedua. Nah, namun untuk Bapak Ibu guru itu kan memang meskipun dokumen evaluasinya itu belum bisa dikirim, tapi kan kita sudah tahu dulu. Taunya dari mana? Ya Bapak Ibu guru silahkan tanya ke kepala sekolahnya masing-masing, ke atasannya masing-masing. Nanti akan muncul tuh, sudah tahu tuh predikat kinerjanya seperti apa. Kemudian yang kedua, pegawai akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja periodik ini setiap akhir periode. Jadi dapatnya ini cuma di bulan Juni sampai dengan Desember, atau 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Dan yang ketiga, di akhir tahun anggaran, Kemendikbudristek akan menganalisis capaian dan upaya peningkatan kinerja pegawai dari periode 1 ke periode 2. Analisis ini digunakan untuk memproses predikat akhir tahun yang akan dicantumkan di dalam dokumen evaluasi kinerja tahunan. Nah, dan yang perlu diketahui, dokumen ini tidak perlu ditandatangani ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cetak ini dan sah meskipun belum ada tanda tangannya. Cara cetaknya di sini sudah ada tombol cetak ya Bapak Ibu. Silahkan klik saja, kemudian silahkan tinggal dicetak atau di print seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.